Episode 12. Menyelidiki. William menatap pria di depannya ini dengan seksama. Ari tengah menjelaskan apa saja yang telah dia selidiki mengenai Hanum dan keluarganya. Sebenarnya William yakin jika Hanum adalah gadis yang baik dan bukan orang gila harta seperti wanita-wanita lain di luar sana. Dia hanya ingin tahu kehidupan Hanum dahulu hingga dia menjadi istrinya. Ternyata Ari menjelaskan jika kehidupan Hanum tidak sama seperti yang dibayangkan. Wanita itu tidak tahu jika selama ini dia dimanfaatkan oleh paman dan bibinya, termasuk harta kekayaan yang tidak diketahui oleh istrinya itu. William kini tahu motif kedua orang yang mengasuh Hanum sejak ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan akhirnya berakhir di tempat mewah ini. Bukan hanya untuk penebus hutang, tapi juga karena kedua orang itu ingin menguasai satu tempat yang ada di Bale yang masih atas nama Hanum sendiri. Sebenarnya nona muda bukan hanya dijadikan sebagai jaminan hutang pamannya terhadap tuan besar, dan harta nona Hanum peninggalan orang tuanya juga dihabiskan oleh mereka. Mereka berniat menjual villa di Bali, namun sampai saat ini belum bisa karena prosedur di sana cukup sulit. Mereka harus mendapatkan tanda tangan Hanum sendiri beserta kehadiran pemilik sahnya. Padahal selama ini nona Hanum tidak pernah tahu jika seluruh kekayaan yang dihabiskan oleh paman dan bibinya itu adalah hartanya. Ujar Ari menjelaskan, dua orang brengsek itu, mereka harus mendapatkan pelajaran. William mengepalkan kedua tangannya. Sebenarnya William juga tahu jika Hanum adalah istri yang dijadikan pengganti hanyalah untuk menebus hutang. Tapi dia tidak tahu jika paman dan bibi Hanum selama ini hanya memanfaatkan kekayaan Hanum dah berfoya-foya menghabiskannya. Bahkan akan menghabiskan segala harta yang Hanum punya. Ari, kamu urus kedua orang itu. Aku akan bicara dengan istriku tentang semua hal itu, ujar William. Bintang, 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 bintang. Hanum begitu bahagia melihat kondisi sang suami yang sudah bisa berjalan normal kembali. Ternyata usahanya selama ini tidak sia-sia. Hanum yang terlihat cuek dan tidak terpengaruh dengan sikap William di awal-awal pernikahan, membuat William sadar jika istrinya itu adalah wanita yang memiliki semangat dan perjuangan yang keras. Gimana mas? Pasti seneng kan bisa sembuh? Dulu-dulu aja sok-sokan gak mau terapi dan diobati, ujar Hanum mengejek suaminya. William terkekeh mendengar ucapan sang istri yang selalu mencibirnya. Hanum membereskan baju-baju yang baru saja disetrika oleh bibit dan memasukkannya ke dalam lemari. Semenjak menikah, segala keperluan William Hanumlah yang mengurusi. Hanum juga mengurus dirinya sendiri. Misalkan baju-baju milik William dan miliknya akan Hanum tata sendiri di dalam lemari. Hanum memang tidak membatasi para pelayat masuk ke kamar mereka. Karena sejak dulu sudah ada petugas yang diberi tanggung jawab untuk membersihkan kamar William. Ini hari kedua William berjalan tanpa tongkatnya. Rencananya akhir pekan ini keluarga Atmaja akan mengadakan syukuran. Hanum, sini dan William menarik Hanum yang sejak tadi berdiri untuk duduk. Karena tarikannya begitu kuat membuat Hanum terjatuh di pangkuan William. Mas. Pekik Hanum, refleks tangannya menyentuh dada dan leher suaminya. Tatapan mata mereka saling bertemu. Hanum merasa jantungnya akan lompat, apalagi dengan jarak sedekat ini. Dia bisa melihat kontur wajah William dengan sangat jelas. Wajah itu tampan dengan garis keturunan bule dari sang mama, alis tebal, hidung mancung, dan bibir tipis yang merah. Ada bulu-bulu halus di sekitar rahang. Sepertinya William belum lama mencukur, karena beberapa bulan bulu itu sedikit tebal. Hanum benar-benar jatuh hati kepada suaminya ini. William juga semakin perhatian dengannya, dan hal itu membuat Hanum merasa begitu bahagia. Meluluhkan hati William memang tidak mudah, tapi kalau kita berusaha dengan keras dan sabar pasti akan ada hasilnya. Kamu cantik, ujar William membuat Hanum tersiput. Sekarang Mas yang pintar gombal ya. Hanum memukul bahu William dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang sang suami. William terkekeh, dia merasa Hanum itu wanita luar biasa. Hanum selalu sabar menghadapinya yang sering marah-marah karena emosinya tidak stabil. William juga sudah mengetahui asal-usul Hanum yang ternyata selama ini hanya dimanfaatkan oleh paman
dan bibinya saja. Paman dan bibi Hanum telah menghabiskan harta warisan peninggalan ayah Hanum, sampai mereka menggunakan Hanum sebagai jaminan hutan, agar mau menikah dengan William. Aku ingin mengatakan sebuah rahasia besar padamu, Hanum, tapi janji jangan menyela ataupun menghentikan, ujar William. Hanum masih menatap suaminya, yang memandangnya dengan tatapan dalam. Kenapa aku deg-degan ya, Ma? Jangan bilang Mas akan bicara yang tidak-tidak. William tersenyum kembali. Aku hanya ingin menceritakan tentang keluargamu, kecelakaan itu, dan juga harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuamu. Hanum sedikit terkejut dengan apa yang diceritakan oleh suaminya. William menceritakan semuanya. Tentang Iqbal dan Asma yang menghabiskan dan menjual semua hartanya. Jadi, itu semua bukan milik Paman dan Bibi? William menggeleng. Jadi itu semua milikku? Iya, kamu hanya dimanfaatkan oleh mereka. Tangis Hanum pecar. Dia merasa sangat bodoh karena tidak tahu apa-apa dan setahunnya, selama dia sudah diasuh oleh paman dan bibinya yang sangat baik, mau membiayai sekolahnya dan mau mengurusinya sejak kecil. Mas, tolong bantu aku untuk mencari keadilan, ujar Hanum. Tentu saja, aku pasti akan membantumu, ujar William mencium kedua mata Hanum yang masih dasar. Dia berjanji akan mengembalikan semua hak milik Hanum yang telah dijual oleh Iqbal dan juga Asma. Bersambung.